Salam, selamat pagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebanyakan orang Kristen sudah tidak asing dengan Yohanes 3 ayat 16 ini, sehingga mereka tidak benar-benar mengetahui apa yang dikatakan. Ayat ini sering digunakan untuk menyatakan Tuhan datang dan mengampuni dosa-dosamu supaya kau bisa dilahirkan kembali dan luput dari neraka. Namun pandangan yang lebih teliti menyatakan bahwa tidak binasa sebenarnya bukanlah tujuan keselamatan, melainkan hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal adalah mengenal Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Mengenal dalam bahasa aslinya berbicara tentang pengetahuan yang pribadi, intim, dan berdasarkan pengalaman. Dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara yang terkasih, Tuhan mau kita mengenal Dia dalam pengetahuan yang pribadi, intim, dan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan katanya. Yesus Kristus mati untuk menghasilkan pengenalan akan Dia dan Bapa secara intim sekarang di dalam hidup ini, bukan hanya nanti pada masa yang akan datang di surga. Ini adalah tujuan keselamatan. Hubungan itu adalah hari ini. Hubungan itu adalah sekarang, bukan nanti. Yesus memberi hidupnya supaya kita, saudara dan saya, bisa mengenal Dia secara intim, dekat, dan pribadi. Jika yang kita terima hanyalah pengampunan dosa supaya kita tidak akan masuk neraka, maka kita belum mengalami tujuan keselamatan yang sebenarnya. Meskipun tidak masuk neraka adalah manfaat yang luar biasa, bukan ini inti dari Injil itu. Jika kita hanya menerima pengampunan dosa, kita kehilangan tujuan utama dari keselamatan, yaitu keintiman dengan Tuhan. Yesus memberikan hidupnya supaya kita, saya dan saudara itu mengenal Dia. Keselamatan yang seutuhnya adalah kemampuan menjadi begitu intim dengan Tuhan, sehingga Ia menjadi sahabat terbaik kita. Ia adalah pribadi paling dekat dengan kita. Dia adalah pribadi yang lebih nyata dalam hidup kita. Bahkan dibandingkan dengan pasangan kita, sahabat kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bos kita, anggota kita, siapapun hari-hari bersama dengan kita, harusnya Tuhanlah yang paling dekat di antara mereka semua. Dosa bukanlah tujuan kedatangan Kristus. Dosa hanyalah penghalang di antara manusia dan Tuhan. Yesus membawa dosa kita ke salib dan untuk selamanya menyingkirkan penghalang itu. Namun tujuan utamanya bukanlah mengatasi dosa itu, melainkan memulihkan kita ke dalam hubungan yang dekat, pribadi, dan intim dengan Tuhan. Yesus datang memberikan kehidupan yang kekal. Mari kita semakin intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.